Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini, malam Jumat, malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidul Ayyam, di antara penghulu para hari, dan ada amalan-amalan sunnah yang mengiringi setelah memasuki periode Jumat. Ada memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, membaca surat Al-Kahf, sebagian riwayat juga ada surah Yasin, kemudian juga meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya jangan dilupakan bahwa ketika memasuki waktu-waktu mendekat kepada ibadah Jumat, ada banyak kemuliaan-kemuliaan baik yang mengikat para ikhwan, para lelaki muslim dengan kewajiban menunaikan salat Jumat, ataupun juga para akhwat, ya, para ibu, para ukhti, saudari-saudariku dimanapun Anda berada, yang bisa meningkatkan doa sampai dengan ke penghujung di waktu Jumatnya, ya, sore ba'da asar sampai menjelang ke maghrib. Ada doa-doa yang bahkan Nabi SAW menyontohkan kepada kita dari ba'da Jumat, ya, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik, ya wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, mohon cukupkan pada kami ya Arhamar Rahimin segala yang halal darimu, dan jauhkan kami dari segala yang haram. Ya Allah, mohon perkaya diri kami ya Allah dengan keutamaan darimu saja, segala keutamaan yang Engkau berikan kepada kami, dan tepikan segala hal yang tidak mengandung keutamaan kecuali darimu saja, ya, dan berikan kami kekayaan untuk selalu senantiasa meningkatkan ketaatan kepadamu dan menjauhi segala yang Engkau larang. Itu diantara sekian doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, khususnya dari mulai ba'da Jumat sampai dengan ke penghujungnya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas satu topik yang spesial, karena sudah memasuki satu bulan yang istimewa, diistimewakan oleh Nabi SAW, dan juga akan menjadi satu penanda, ya, bagaimana kesiapan kita menuju bulan yang lebih istimewa setelah itu. Kemudian akan menjadi parameter kesuksesan kita mendapatkan keistimewaan di bulan setelah bulan itu, dan bagaimana kemudian kita mendapatkan keistimewaan-keistimewaan spesifik juga yang Allah kemudian isyaratkan melalui lisan Rasulullah SAW di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, bulan dengan urutan ke-8 di tahun Hijriah, penanggalan Hijriah, yang terletak setelah bulan Rajab telah kita usai di bulan yang lalu. Kemudian saat ini Sya'ban, bulan ke-8, dan selanjutnya Ramadan. Jadi ini rangkaian bulan yang sangat istimewa. Rajab, yaitu termasuk rangkaian bulan Hurum, bulan yang sangat terhormat. Saking terhormatnya diminta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa meruntuhkan kehormatan kita, terutama kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Runtuhnya kehormatan seorang hamba di hadapan Allah ketika ia berbuat maksiat, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi dalam pandangan manusia, namun bagi Allah semua nyata. Karena itu ketika ada seseorang berbuat maksiat, maka sesungguhnya dia tengah meruntuhkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan-bulan Hurum melatih kita menyiapkan diri untuk senantiasa menjaga ketaatan dan menjaga kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan mengantarkan pada kesiapan mentalitas kita untuk meningkatkan ibadah di bulan-bulan selanjutnya. Karena itu dalam Islam, setiap waktu itu demikian berharga. Setiap waktu itu demikian bermanfaat dan integral dengan turunan-turunan waktu yang lainnya. Karena biasanya waktu A mengantarkan kepada B, demikian seterusnya. Ada yang sifatnya harian, ya, makanya dalam sehari dibagi 5 bagian waktu bagi kita untuk memetakan aktivitas sekaligus mengiringi peta aktivitas itu dengan bermunajat kepada Allah, supaya semua kegiatan kita itu diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari fajar, subuh, gitu kan? Karena itu kita datang kepada Allah memohon lewat sholat supaya semua aktivitas yang telah kita petakan itu diberkahi, diberikan taufik oleh Allah. Taufik itu bimbingan yang mengantarkan langsung pada tujuan yang benar. Karena itu ibadahnya disebut dengan subuh, kan? Waktunya subuh, dari kata asbah turunannya, sesuatu yang sudah siap dengan rencana, dengan keadaan yang baik, sempurna. Jadi kalau orang Arab berkata kaifa asbahtum,
Bagaimana keadaanmu hari ini, pagi ini? Sudahkah siap dengan rencana-rencana kebaikan-kebaikan? Ya, nah, demikian di Al-Quran diisyaratkan wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh yang segala kegiatan itu akan dimulai. Tanaffas bersamaan dengan nafas yang kita keluarkan, titian aktivitas siap dilakukan. Pun demikian dengan alam, ya mulai berganti dari karbon dioksida hilang, ya. Malamnya kan dia aktif, kemudian subuh tiba, dia hilang, muncul oksigen. Matahari mulai datang, ya, mulai bersinar. Makanya sinar pertamanya disebut dengan fajar. Semua siap, punya tatanan aktivitas. Maka kita mulai merencanakan setelah malamnya istighfar, mengevaluasi yang lalu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika tuntas yang ke belakang, maka siapkan yang akan datang. Maka kita menyiapkan setelah istighfar, evaluasi. Apa nih catatannya? Kemarin kurang jamaah, kemarin kurang sholawat, kemarin kurang baca Al-Quran, kemarin pekerjaan dunianya, nah ini kurang maksimal, ya. Kita evaluasi untuk mengantarkan kita pada kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Setelah itu kita siapkan untuk esok hari, kalau Allah berkenan memberikan kehidupan kembali kepada kita, kesempatan terbaik untuk memperbaiki amalan kita. Setelah kita siapkan itu, maka esok harinya, subuh, kita datang kepada Allah. Ada panggilan kan? Dalam sholat itu, ya. Nah, maka muadzin memanggil Allahu Akbar, kita siap datang memohon kepada Allah. Makanya dalam sholat kita minta, ya. Makanya panggilan pertama menunaikan sholat itu dimintakan oleh Allah untuk menyertakan permohonan kita, ya. Bukankah kita diminta saat kita akan menunaikan sholat dengan kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah? Ya, jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, maka datanglah kepada Allah, terima dulu dengan sabar, ya, segala persoalan, segala rencana-rencana itu. Kemudian lewat sholat mohonkan kepada Allah. Bahkan iman kita disentuh dalam Al-Quran. Ya, surah kedua di ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai semua orang yang punya iman, iman kita dipertaruhkan. Ya, iman kita dipertaruhkan, keyakinan kita kepada Allah dipertaruhkan. Ya, maka Allah meminta kepada kita, jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, peta-peta jalan hidup, aktivitas-aktivitas, ingin memohon kemudahan, terima dulu itu semua dengan sabar, lalu menghadap kepada Allah lewat sholat, minta. Dan itu dalam subuh kita memohon. Ya, dari permohonan itu kita sholat dengan benar, kita minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan kita. Ya, bahkan puncaknya di sebelum sujud itu nanti, ya antara sujud, dua sujud itu ada duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu minta rizki, minta sayang, minta perlindungan, ya kan? Minta penjagaan dan sebagainya. Karena itu orang-orang beraktivitas dari subuh nanti ke zuhur, dari zuhur nanti ke asar, dari asar ke maghrib sampai dengan ke isya. Itu peta apa? Peta harian. Ya, ada peta pekanan lewat Jumat, ya kan? Nanti ada peta bulanan lagi, ada peta tahunan, sampai kita bisa memetakan setiap waktu integral, mengantarkan satu kepada yang lainnya. Demikian tadi, setiap hari ngantarkan ke hari berikutnya, ngantarkan hari berikutnya sampai ke Jumat. Jumat puncaknya sampai ada hadis spesifik, kalimat Nabi SAW. Ya, as-salatu ila as-salawat, as-salawatu ila as-salawat, wal jumu'atu ila al-jumu'ati, wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna, ma lam takulil kabair. Ya, bima makna wassalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menyampaikan salat satu ke salat yang lainnya, di antara salat itu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil secara langsung. Yang kita kerjakan sepanjang itu bukan dosa besar atau yang sengaja dosa dilakukan. Jadi kadang-kadang salah lihat, salah dengar, ya, ingin lihat kajian, tiba-tiba muncul iklan yang tak pantas dan sebagainya. Itu dengan menunaikan salat tanpa kita berniat tadi, tak sengaja, itu gugur. Demikian ke Jumat, ya. Makanya rugi kalau orang tidak memaksimalkan diri untuk ibadah di hari Jumat itu khususnya, kemudian sampai Ramadan ke Ramadan per tahun. Yang saya ingin katakan adalah, di dalam Islam, konsep waktu itu semua mengandung nilai-nilai manfaat yang saling mengantarkan pada waktu berikutnya. Jadi yang lalu jadi pelajaran, mengantarkan ke masa kini, memetakan di masa depan. Pun demikian ketika titian waktu ini kita petakan sampai ke tahap-tahap tahunan dalam konsep bulan-bulan yang mengantarkan satu dengan yang lainnya. Karena itu di penganggalan Hijriyah itu bukan kata hampa makna. Dari yang bulan pertama Al-Muharram, ada kaitan dengan bulan kedua Safar, ada kaitan dengan bulan ketiga Rabiul Awal, ada kaitan dengan bulan keempat Rabiul Akhir, kaitan dengan bulan kelima Jumadal Ula, kaitan dengan bulan keenam Jumadal Akhirah, kaitan dengan bulan ketujuh Rajab, Rajab pun terkait dengan bulan ke-8 Sya'ban, Sya'ban terkait dengan bulan ke-9 Ramadan, dan 9 terkait dengan bulan 10 Syawal, Syawal nanti ada kaitan dengan yang ke-11 Dzulqa'dah, demikian ke-12 Dzulhijjah, dan 12 pun ke bulan Al-Muharram ada kaitan lagi. Lantas sekarang saat ini kita ada di bulan Sya'ban. Apa yang dimaksud dengan Sya'ban?
Apa korelasi Sya'ban dengan bulan sebelumnya yaitu Rajab dan bulan setelahnya yaitu Ramadan? Sampai-sampai Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat, inilah bulan Sya'ban. Ya, inilah bulan Sya'ban yang sering sekali tidak sedikit orang lupa. Banyak orang lupa tentang keutamaannya, sehingga mereka memaksimalkan bulan Rajab sebelumnya dan juga mengejar Ramadan setelahnya sampai lupa keutamaan di bulan Sya'ban. Ya, karena itulah kita akan mencoba mengkhususkan kajian di malam hari ini untuk menggali dan mengenal lebih dekat tentang Sya'ban. Baik, kalau sudah siap, insya Allah kita mulai dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang akan kita bahas diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam pembahasan, benar dalam menyampaikan, benar dalam memahami, dan mudah untuk diamalkan. Itu kunci yang paling utama. Baik, mari kita mulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban, mengenal lebih dekat bulan Sya'ban. Bismillah. Pertama, kita akan coba tuliskan dulu ya nama bulannya supaya kita lebih mengetahui dengan baik dalam tulisan Arabnya ya. Seperti ini. Ya. Nanti saya akan coba share ya. Kenapa kita lebih menekankan penulisan pada tulisan Arab ya, untuk mengetahui maknanya lebih dalam, itu maksudnya. Jadi tidak ada aspek-aspek lain kecuali pendalaman terhadap makna. Di tulisan Latinnya kurang lebih ditulis seperti ini ya, Sya'ban. Baik, poin yang akan kita bahas adalah satu ya, makna atau arti kata Sya'ban ya. Apa yang dimaksud dengan Sya'ban itu, baik secara etimologi ya, kebahasaan, juga terminologi. Terminologi ini nanti kita akan bagi secara istilah pada dua bagian. Ada yang terkait dengan kultur masyarakat Arab ya, pada masa itu sejak zaman jahiliyah nanti sampai dengan era terminologi dalam pandangan Islam ya, dalam pandangan Islam. Jadi aspeknya sudah masuk ke syariat di sini. Ya, syariat. Kemudian setelah itu yang kedua, kita akan lihat korelasi Sya'ban kan dengan Ramadan, khususnya dengan Ramadan ini. Dan nanti kaitan dengan yang sebelumnya, karena di dalam Islam itu unik ya, segala sesuatu yang ditarik ke dalam konsep syariat itu selalu menghadirkan rumus yang disebut dengan 2L plus S ya. Nah, S-nya itu siyak yang sedang dibahas, L-nya itu yang pertama lihaq ya. Nah, ini sibak ya, siyak dan sibak. Jadi 1L 2S ya. Saya ralatnya 1L 2S. Jadi ini lihaq, ini siyak ya. Ini sibak. Nah, demikian. Lihaq itu hal yang sebelumnya. Ya. Hal yang setelahnya, lahik. Kemudian siyak yang sedang dibahas ya, konteksnya. Sibak yang sebelumnya, dari kata sabiq, sibak ya. Jadi kalau kita misalnya terapkan ke sini, kita sedang ada di Sya'ban. Ini siyak yang kita bahas. Kemudian apa kaitan dengan sebelumnya, sibak ya? Sebelum Sya'ban itu kan ada bulan Rajab kan? Apa korelasi keterkaitan antara Sya'ban dengan Rajab? Kemudian setelah itu mari kita masuk ke lihaq setelahnya. Ya, setelah Sya'ban itu Ramadan. Apa korelasi Sya'ban dengan Ramadan? Nah, ini rumus ini juga diterapkan dalam kajian tafsir. Jadi kalau kita sedang mengkaji, misal kita ingin kaji surah Al-Baqarah misalnya, ayat ke-183 terkait dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, demikian seterusnya ayat ya. Nah, kita akan bahas Al-Baqarah 183. Maka kalau kita ingin menemukan pemaknaan yang sempurna tentang ayat ini masuk siyaknya yang sedang kita bahas, Al-Baqarah 183. Maka kalau kita ingin temukan pemaknaan yang sempurna Al-Baqarah 183, maka lihat korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya.
Ya, ayat 182, 181 sampai dengan ke Al-Fatihah, sampai ayat pertamanya. Apa korelasi Al-Baqarah 183 dengan ayat-ayat sebelumnya? Kemudian dengan ayat setelahnya, sampai ke surat An-Nas, ayat 184, 185, 186, sampai Ali Imran, An-Nisa, sampai ke An-Nas. Nah, ini pemaknaan seperti ini akan menghadirkan makna yang sempurna untuk memahami, sekaligus nanti memudahkan kita untuk mencerna apa yang diinginkan di balik ayat itu. Informasinya menunjuk apa? Apakah perintah, ataukah larangan, atau informatif, atau pesan, atau hikmah, dan seterusnya. Dan tentunya akan dikuatkan oleh keterangan-keterangan yang disampaikan Rasulullah SAW dalam